Objek wisata Arya Kiban di Desa Raja Galuh Kidul mulai ramai pengunjung. Banyak orang tua bahkan membawa anak mereka. Mayoritas pengunjung bahkan tak menggunakan masker walaupun tidak sedang bermain air. Pengelola lokasi wisata menyatakan agak kesulitan mengatur pengunjung karena menurutnya warga sudah sangat ingin berwisata. Namun turunnya level PPKM bukan berarti aman dari penularan COVID-19. Sementara di Bandung, Jawa Barat, untuk menekan mobilitas wisatawan pada akhir pekan, ganjil genap kembali diberlakukan di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Dibandingkan hari Sabtu kemarin, jumlah kendaraan hari ini menurun, tetapi kemacetan masih terjadi. Titik keramaian juga terjadi di kawasan wisata belanja Cihampelas yang ramai dikunjungi wisatawan. Volume kendaraan hari ini agak berkurang karena kemarin kita sifatnya dadakan ya kemarinnya, jadi tidak tahu mungkin waktu dikasih tahu yang terutama yang udah masuk ke kota Bandung. Nah sekarang ini udah pada tahu, jadi agak berkurang dengan yang kemarin. Di kawasan Ancol, aturan ganjil genap berlaku untuk kendaraan roda 4 mulai pukul 12 siang hingga pukul 18 sore. Karena ini adalah aturan baru, pengelola Ancol menyediakan kantong parkir bagi pengunjung yang terlanjur membeli tiket secara daring, tetapi plat nomor kendaraannya tak sesuai tanggal. Setiap pengunjung yang masuk juga harus memindai barcode lewat aplikasi Peduli Lindungi. Wakil Gubernur DKI Jakarta memastikan peraturan ganjil genap di kawasan wisata masih dalam tahap uji coba. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas ganjil genap dalam mengurangi kerumunan orang di lokasi wisata. Ya, ini sedang diuji coba, kan lagi dicoba. Kita berharap bahwa kebijakan dari Kementerian Perhubungan bisa membantu mengurai kemacetan dan mengurangi kerumunan sehingga tidak ada lagi peningkatan COVID. Tujuannya itu. Petugas gabungan dari Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memeriksa kesesuaian plat kendaraan yang melintas sesuai aturan ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selama pelaksanaan ganjil genap hari Jumat dan Sabtu, petugas sudah memutar balik lebih dari 7.000 kendaraan pribadi yang melanggar. Informasi terkini pelaksanaan ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fajri Satrio. Selamat petang, Fajri. Apakah aturan ganjil genap efektif menekan mobilitas wisatawan ke puncak? Selamat petang Rahmat Ibrahim dan juga saudara. Nampaknya aturan ganjil genap yang diberlakukan di tempat wisata khususnya kali ini di kawasan Puncak Gadok sendiri efektif dikarenakan telah terhitung ada penurunan 25%. Untuk hari ini saja dari pihak kepolisian sudah meriksa sebanyak 3.000-an kendaraan dan sudah memutarbalikkan kendaraan yang tidak sesuai tanggal yaitu 2.000-an. Dan hingga saat ini memang untuk situasi dari kendaraan yang berada di kawasan Simpang Gadok saat ini terlihat ramai lancar. Dikarenakan dari pihak kepolisian di kawasan Puncak Gadok sendiri selain diberlakukan ganjil genap juga dikolaborasi dengan aturan one way. Untuk saat ini memang one way sedang diarahkan dari arah puncak menuju ke Jakarta. Ini berguna untuk menguras atau mengantisipasi adanya kemacetan yang berada di puncak yang saat ini memang sudah ada beberapa wisatawan yang menikmati liburan di akhir pekan ini. Nah, untuk saat ini memang ganjil genap sudah berjalan di 3 pekan ini. Apakah ganjil genap ini menemukan beberapa kendala dan apakah ganjil genap juga akan dipatenkan untuk mengurai kemacetan nantinya? Saya sudah bersama dengan Kasatlantas Polres Bogor, AKP Diki Anggi Pranata. Selamat sore, Pak Diki. Ya, selamat sore Mas Fajri. Ya, Pak Diki mungkin bisa dijelaskan Pak untuk saat ini di pekan ketiga tentang ganjil genap di kawasan Puncak Gadok sendiri, apakah ada hambatan ataupun kesulitan untuk mengatur dari wisatawan yang akan menuju ke puncak? Ya, jadi untuk kondisi sendiri di jalur wisata puncak ini memang kami akui untuk animo masyarakat yang akan mengunjungi wilayah puncak ini masih cukup tinggi. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat yang berusaha mengelabui petugas. Tentu ini merupakan jadi suatu dinamika di lapangan. Namun kami terus melakukan evaluasi setiap minggunya, di mana
Saat ini selain melakukan pemeriksaan ganjil genap, pemeriksaan surat-surat kendaraan, kami juga melakukan pemecahan arus. Artinya tidak semua menitik beratkan pintu masuk hanya melalui Gadok saja atau dari Gate Ciawi, melainkan kami bagi menjadi 3 titik. Selain Gadok ada Sentul Selatan dan Cibanon. Demikian. Fungsi ganjil genap sendiri adalah untuk mengurai atau meminimasi adanya kerumunan, Pak. Tapi kita lihat bahwa untuk di kawasan Puncak Gadok sendiri ini banyak sekali jalur-jalur alternatif dan bahkan banyak sekali warga-warga yang menawarkan untuk dilihatkan jalur alternatif. Ini untuk dari pihak kepolisian sendiri bagaimana mengantisipasinya, Pak? Baik, jadi memang untuk masyarakat sekitar kami sudah melakukan menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk tidak melakukan atau membimbing masyarakat untuk melalui jalur alternatif, karena sebenarnya jalur-jalur alternatif tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan, di mana salah satunya adalah Simpang Bendungan, Rainbow, dan Pasir Angin. Itu merupakan titik-titik alternatif untuk wilayah Puncak. Itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian titik besarnya dijadikan tempat pemeriksaan titik masuk pemecahan arus, yaitu di Sentul Selatan dan Cibanon. Jadi semuanya sudah kita lakukan pemeriksaan sebenarnya. Dikabarkan sudah dilalui dengan aturan ganjil genap dibandingkan dari pekan pertama hingga pekan ketiga saat ini, Pak. Apakah antusias masyarakat itu masih banyak yang ingin berwisata di kawasan Puncak atau saat ini semakin menurun, Pak? Untuk animo masih cukup tinggi, namun kami tim yang patroli, jadi dari Satgas Kecamatan juga melakukan patroli ke titik-titik kerumunan, yaitu tempat-tempat wisata. Itu terpantau masih taat prokes semuanya. Nah, untuk dari ganjil genap sendiri terlihat ini sangat efektif. Apakah nantinya juga akan dipatenkan untuk di hari-hari selanjutnya untuk mengurai kemacetan atau bagaimana? Ya baik, jadi memang kemarin Bapak Menhub, Bapak Budi Karya mengunjungi Gadok untuk melaksanakan pemantauan atau mengecek langsung pelaksanaan pola uji coba ganjil genap di jalur wisata Puncak. Dan mungkin penyampaian dari beliau adalah arahnya ke depan akan didukung dengan adanya permen atau peraturan menteri yang menaungi pelaksanaan ganjil genap ini di jalur wisata. Dan mungkin setelah ada muncul di sini akan menjadi acuan di tempat-tempat wisata lain. Artinya ganjil genap ini bukan untuk mengurai, namun untuk mengatur volume kendaraan yang naik dan masuk ke jalur-jalur wisata. Terima kasih Pak Diki atas waktunya. Rahmat Ibrahim dan juga saudara, hingga saat ini memang dari pihak kepolisian belum memberikan sanksi bagi para pengendara yang memang melanggar aturan ganjil genap ini. Namun hingga saat ini dari pihak kepolisian masih bersosialisasi untuk hanya memutarbalikkan kendaraan-kendaraan yang saat ini memang tidak sesuai tanggal ketika ingin mengunjungi di kawasan wisata Puncak Gadok. Rahmat Ibrahim. Terima kasih Fajri Satrio untuk laporan Anda langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat.